Selamat pagi Sobat UPT BKN Pangkal Pinang. Hari ini kita akan membahas materi terkait pengembangan karir, khususnya ujian dinas tingkat 1 dan ujian dinas tingkat 2 serta ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Nah, kebetulan pagi hari ini kita kedatangan narasumber langsung nih dari Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN. Di sini ada Ibu Wulan. Ibu Tessa. Ibu Wulan boleh tahu ini jabatannya di PPSS apa? Saya itu di jabatannya analis kepegawaian muda. Dan saya kebetulan perancang naskah soal. Nih, bersama perancang naskah soalnya. Mbak Wulan, kita langsung mulai aja kali ya? Boleh? Boleh. Oke, Mbak Wulan, mungkin pengembangan karir itu kan luas ya. Betul. Salah satunya di ujian dinas ini ya untuk mencapai karir yang kita impikan. Nah, untuk ujian dinas sendiri itu seperti apa, Mbak? Pengertiannya mungkin banyak sobat BKN yang masih bingung ya, yang baru masuk ini gimana, mau karirnya seperti apa, gitu, jalurnya yang gimana? Baik, mumpung ini kayaknya lagi promosi pengembangan karir khususnya dengan CAT, mungkin saya cerita sedikit. Jadi selain ujian dinas dan UPKP di PPSS juga ada layanan pengembangan karir lainnya. Contoh misalkan open bidding. Nah, open bidding itu ada dari beberapa instansi, kita juga ada yang pakai. Kemudian tes seleksi bendahara itu juga kita ada. Itu salah satunya yang sudah pakai itu adalah Provinsi Aceh. Nah, untuk open bidding itu yang sudah pakai itu adalah Kemenkumham, terutama di wilayah Bali dan di wilayah Kalimantan Barat. Nah, untuk ujian dinas dan UPKP sendiri, seperti yang Sobat UPT tahu gitu ya, kalau ujian dinas itu adalah peningkatan golongan. Kalau ujian dinas tingkat 1 itu peningkatan golongan dari golongan 2 ke golongan 3. Untuk ujian dinas tingkat 2 itu golongan 3 ke golongan 4. Nah, kalau untuk UPKP sebenarnya banyak penamaan ya, ada yang namanya UPKP, ada yang namanya penyesuaian ijazah gitu. Sebenarnya prinsipnya mungkin sama, nama penamaannya aja yang berbeda karena mungkin terminasinya beda di tiap instansi. Yang pada intinya itu adalah peningkatan pendidikan, jenjang pendidikan. Misalkan Bapak Ibu dari yang awalnya S1 kemudian S2, itu yang misalkan kalau kita S2 itu kan meningkat tuh golongannya. Iya. Nah, itu salah satunya waktu PKP. Nah, adapun syarat-syaratnya itu tentunya nanti akan diverifikasi dulu oleh instansi yang bersangkutan. Sedangkan untuk PPSS nanti akan pelaksanaannya melalui CAT. Untuk prosedurnya bagaimana untuk bisa diselenggara? Yang pasti dari instansi akan bersurat terlebih dahulu, disampaikan ke Deputi Sinka, kemudian CQ Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi, kemudian nanti kita akan menjawab gitu, kita akan bersedia memfasilitasi, kemudian dari instansi nanti akan membayar PNBP sesuai dengan jumlah peserta yang akan ujian, kemudian nanti akan kita konsolidasi atau kita koordinasikan kapan jadwal dari ujiannya tersebut. Nah, kemudian ya tinggal ujian. Oke, untuk materinya Ibu barangkali pada yang mau ikut ujian dinas kan deg-degan ya, namanya juga ujian ya. Mungkin boleh kasih materinya dari ujian dinas tingkat 1 gimana Ibu? Atau sama? Rancang materinya silakan Mbak. Jadi untuk ujian 1 itu kebetulan kita baru ada keluar SE BKN yang terbaru yaitu SE 22 SE nomor 22 tahun 2022. Itu telah dibagi per sub materi. Jadi ada sub materinya tes kompetensi, tes wawasan kebangsaan, tes pengetahuan umum, dan tes substansi instansi. Untuk tes wawasan kebangsaan itu ada Pancasila, UUD, sejarah, dan bahasa Indonesia. Nanti di tes pengetahuan umum ada perkantoran, peraturan kepegawaian, Korpri, dan RPJMN. Nanti untuk di tes substansi instansi ada RPJMD dan SOTK. Jadi untuk tes substansi instansi itu berbeda-beda per instansinya karena RPJMD dan SOTK-nya kan juga beda-beda. Tapi untuk tes wawasan kebangsaan dan tes pengetahuan umum itu sama. Oke, itu untuk ujian dinas tingkat 1 ya? Iya. Untuk udah tingkat 2 ya Mbak ya? Berarti dari golongan 3 ke jenjang golongan 4 ya? Gimana itu Mbak materinya? Materinya tentunya lebih banyak Bapak Ibu. Dan waktu pelaksanaannya juga lebih lama. Kalau tadi untuk ujian dinas tingkat 1 cuma 90 menit, soalnya 100, tapi untuk ujian dinas tingkat 2 itu 120 menit dengan 130 soal. Nah, submaterinya apa aja?
itu ada undang-undang, Pancasila, bahasa, sejarah, kemudian ada namanya teori kepemimpinan, kemudian ada namanya manajerial, kemudian ada namanya korpri, kepegawaian. Penting ya Bapak Ibu, kepegawaian. Jadi Bapak Ibu di jabatan apapun itu harus wajib tahu tentang peraturan kepegawaian karena itu ada hak dan kewajiban kita di dalamnya. Nah, yang terakhir itu adalah tes substansi instansi, seperti yang tadi Mbak Tessa bilang itu materinya sama tapi isinya berbeda. Jadi ada RPJMB dan SOTK gitu. Selain itu mungkin ada tambahan ya untuk yang ujian dinas tingkat 2. Jadi penilaiannya lebih komplit nih Bapak Ibu. Kalau misalkan tadi ujian dinas tingkat 1 itu penilai passing grade-nya Bapak Ibu langsung bisa ukur sendiri kira-kira saya melewati passing grade apa enggak. Itu nilainya langsung keluar nggak? Langsung keluar. Jadi kalau khusus ujian dinas tingkat 1 ya. Jadi ujian dinas tingkat 1 itu kan tadi ada kata Mbak Tessa, ada TWK, TPU ya. TWK itu tes wawasan kebangsaan, kemudian TPU tes pengetahuan umum, kemudian TSI. Nah, untuk ujian dinas tingkat 1 itu nilai ambang batasnya untuk TWK 100, TPU 75, kemudian TSI 35. Nah, untuk ujian dinas tingkat 2 penilaiannya sedikit lebih sedikit bukan dibilang complicated juga enggak, tapi ada tambahan wawancara. Jadi penilaiannya itu digabung nantinya dari yang hasil CAT itu 90%, kemudian wawancara 10%. Ingat ya Bapak Ibu, nilai tertinggi itu di CAT-nya. Iya. Jadi Bapak Ibu CAT-nya nilainya harus tinggi. Jadi kalau misalkan saya udah lulus passing grade nih gitu, tapi kenapa ya saya nggak lulus? Karena ada nilai rata-rata Bapak Ibu. Jadi minimal nilai rata-ratanya itu setelah digabung tuh jumlahnya 70. Nah, gimana nih nanti penilaiannya? Bapak Ibu nanti bisa download peraturannya, boleh nanti di JDIH BKN, boleh di portalnya UPT Pangkal Pinang untuk lebih jelasnya nanti. Seperti itu. Oh, berarti sangat objektif ya untuk ujian dinas ini ya, sama Objektif. seperti seleksi-seleksi PNS, begitu ya dan Iya. Sekdin. Buat UPT BKN, tadi kita udah bahas terkait ujian dinas ya. Sekarang kita beralih ke UPKP. Nah, untuk UPKP sendiri gimana itu Mbak? Siapa yang boleh mengikuti ujian UPKP? Boleh Mbak Tessa? Kalau UPKP itu kan yang tadi seperti kita jelasin di awal, yaitu orang yang sudah melakukan peningkatan pendidikan. Nah, ujiannya kayak gimana? Sebenarnya prosedurnya sama ya dengan ujian dinas, jadi bersurat dulu dan yang lain-lain. Nah, yang membedakan di sini adalah materi. Jadi dibagi jadi 2 nih, jadi SMA ke bawah dengan D3 ke atas. Nah, untuk materinya sendiri itu hampir mirip dengan ujian dinas. Perbedaannya mungkin bisa dibilang kalau misalkan ujian dinas itu kan tadi ada perkantoran, kemudian ada untuk yang ujian dinas tingkat 2 ada manajerial dan teori kepemimpinan. Kalau untuk UPKP itu ada tambahan, kalau yang untuk D3 ke atas itu ada soal-soal bahasa Inggris. Oh, ada bahasa Inggrisnya juga ya. Yang SMA ke bawah nggak dapat, tapi D3 ke atas itu ada soal bahasa Inggris. Dan kemudian ada soal kebijakan publik, good governance, dan pelayanan Iya, publik. lebih kompleks lagi ternyata ya kalau Iya, UPKP ya. lebih kompleks, dan yang sisanya sama. Jadi tetap ada undang-undang, ada Pancasila, bahasa, sejarah, kemudian kepegawaian, kemudian perkantoran ya tambahannya tadi itu. Untuk yang D3 ke atas ada soal bahasa Inggris, Soal bahasa Inggris. kemudian ada kebijakan publik, good governance, sama pelayanan publik. Oke, untuk penilaiannya gimana Mbak? Apakah ada passing grade langsung muncul nilainya atau gimana? Nah, kalau untuk UPKP itu berdasarkan SE 22 tahun 2022 tadi itu ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaiannya, karena kita masih mengikuti Perkap BKN nomor 33 tahun 2011. Di situ disebutkan untuk nilai ambang batas ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian yang harus diumumkan sebelum ujian. Jadi peserta sudah tahu sebelumnya nilai ambang batasnya berapa. Oke, Bukan dari BKN. bukan dari BKN ya. Balik lagi ke instansinya ya Mbak ya. Jadi itu catatan banget nih bagi instansi, saya tekankan banget. Kalau instansi yang mau melaksanakan UPKP, tolong ya Bapak Ibu itu harus diumumkan dulu ya. kepada pesertanya. Oh, kita untuk instansi ini nilai ambang batasnya adalah sekian gitu. Karena kita tidak menetapkan nilai ambang batas, kita hanya ngeluarin hasil CAT-nya aja. Hanya mengeluarkan hasil CAT-nya, tapi hasilnya langsung keluar kan? Hasilnya lulus langsung. atau tidaknya ya. Betul. Oke, berarti instansinya ini harus benar-benar menyusun nilai ambang batasnya ya. Betul. Per subtes ya. Gitu Boleh, ya. tapi atau terserah. boleh langsung totalnya. Boleh totalnya mungkin ya. Jadi mekanismenya kita nggak atur. Itu gimana kewenangan instansi ya Tessa ya? Oke, kita hanya mengikuti prosedur instansi ya. Betul. Untuk penyelenggaraan ujian dinas sendiri gimana Ibu, dan kapan sih, ada waktu tertentu nggak gitu?
Oh, sebenarnya untuk ujian dinas dan PKP itu waktunya tentatif, fleksibel. Itu tergantung permintaan dari instansi yang meminta layanan. Jadi Oke. misalkan nih, kalau misalkan wilayah kerja UPT ya, contoh Kabupaten Belitung, pengennya ujian dinas minggu depan. Sebenarnya bisa, asal datanya sudah ready, kemudian sudah membayar PNBP. Nah itu jadwal ujian bisa dilaksanakan, tergantung kesediaan dari instansi, ketersediaan data, kemudian pesertanya ready apa enggak, seperti itu. Oke, berarti sobat untuk ujian dinas sendiri itu bisa kapanpun dilakukan ya, asal sudah memenuhi kuota atau ada kuota minimal? Enggak ada. Ada kuota Bahkan minimal. satu orang pun kita layani. Bisa dilayani. Iya, asal bayar PNBP ya. Ah, bayar ya Ibu ya? Bayar. Jadi untuk pengembangan karir kita bayar berapa Mbak Nena? 100.000 per orang ya. Per orang. Oke, oke. Untuk setelah lulus nih Ibu ujian dinas, lulus hasilnya itu gimana untuk peserta alurnya setelah itu? Kalau Bapak Ibu nunggu pengumuman nih, misalkan kira-kira saya MS apa enggak ya gitu. Nah nanti itu yang akan mengumumkan dari instansinya. Kalau Bapak Ibu ujian dinasnya tingkat 1, itu bisa mengukur sendiri. Oh saya udah melewati ambang batas nih seperti yang saya jelaskan di awal. Tapi kalau untuk ujian dinas tingkat 2 itu artinya nunggu pengumuman. Nah setelah itu saya melakukan apa? Tunggu pengumuman instansi. Karena kan ini kaitannya dengan naik pangkat ya. Nah itu nanti akan ada proses berikutnya. Jadi ya sering-sering aja baca-baca pengumuman di BKPSDM atau BKD-nya. Itu ada sertifikat atau yang melegalkan dia lulus selain pengumuman ada nggak? Biasanya kalau sertifikat yang ngeluarin instansi. Jadi Tapi ada ya sertifikatnya? Ya? seharusnya ada, karena untuk salah satu ini saya tahu ya, mungkin kalau ada dari Direktorat Kepangkatan di sini. Jadi itu sebenarnya dibutuhkan untuk salah satu syarat kenaikan pangkat. Jadi kalau misalkan nanti bilang apakah PPSS atau dalam hal ini BKN yang mengeluarkan ya? sertifikat, enggak. Jadi yang kita keluarkan adalah hasil CAT-nya. Gitu. Jadi sertifikat itu dikeluarkan oleh masing-masing instansi. Seperti itu. Oke, itu yang lulus nih. Kalau Ya. yang nggak lulus gimana? Nah, kalau nggak lulus coba lagi Bapak Ibu. Bisa mencoba lagi ya? Bisa. Itu ada batasannya nggak kalau batasan misal tahun ini buka bulan Juli, buka lagi di Oktober, itu bisa langsung ikut di Oktober itu atau menunggu tahun depan? Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ikut tiap minggu juga boleh. Oh gitu. Kalau instansi yang menyelenggarakan. Iya, jadi kalau selama instansinya seperti ke yang awal, bersurat dulu, kemudian ngirim data, bayar PNBP, mau dilakukan tiap minggu, nggak lulus tiap minggu pun boleh. Itu keuntungan bagi kami. Karena uangnya balik ke negara ya, itu sifatnya PNBP. Iya, PNBP. Jadi penerimaan negara bukan pajak. Jadi tapi jangan sering-sering Bapak Ibu. Tapi tidak ada batas maksimal ya? Tidak di ada sini batas ya? maksimal. Sampai lulus gitu kan ya? Sampai lulus boleh. Ada tambahan Mbak Tessa? Nggak ada. Iya, mungkin gitu dong banget gitu. Demikian perbincangan kita hari ini mengenai ujian dinas dan UPKP. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat untuk sobat PKN semua yang sudah menonton. Terima kasih. Dan untuk materi berikutnya terkait kepegawaian khususnya sobat BKN boleh request nih mau materi apa, silakan bisa di DM di Instagram ataupun di Facebook maupun di kolom komentar. Sekian sobat BKN, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.